Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Uangnya masih ada? Atau hutangnya malah bertambah? Kita jumpa lagi nih. Buat yang baru jumpa, salam jumpa. Kali ini kita bahas film Kate. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan seorang wanita yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Film berlatar Jepang ini merupakan film bergenre action thriller. Daripada banyak spoiler di awal, yuk kita gaskan saja ke alur ceritanya. Diawali dengan sebuah mobil box yang sedang mengantar Kate dan Ferric ke suatu tempat. Setelah sampai, Kate bergegas keluar lalu mencari spot yang tepat untuk membidik target. Sebelum menuju atap gedung, Kate membunuh kedua pengawal target itu. Sekali gerak, gerak sekali. Kedua pengawal itu pun lumpuh. Wah! Target terlihat. Saat hendak menembak, Kate melihat target ternyata bersama putri remajanya. Dalam organisasi mereka, misi dibatalkan bila target sedang bersama anaknya yang masih bocil. Akan menjadi sebuah pelanggaran apabila terus melakukan aksi. Namun, instruksi dari otak operasi memaksa Kate untuk tetap membunuh target. Scene pun berganti. 10 bulan kemudian, Kate menemui Ferric. Kate mengajukan pensiun. Semua bermula dari insiden di Osaka 10 bulan yang lalu. Kate merasa bersalah pada anak target. Ferric tidak keberatan, asalkan Kate mampu menuntaskan misi terakhirnya. Selepas pertemuan dengan Ferric, Kate mencari hiburan di sebuah kafe. Di sana, Kate tidak sengaja berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Stephen. Sedang mantap-mantap, tiba-tiba Kate mendapat pesan untuk menjalankan misinya. Ini adalah misi terakhir Kate. Ia pun pergi meninggalkan Stephen. Setelah mendapat instruksi selanjutnya, Kate menuju ke suatu tempat, bersiap-siap menembak target. Entah mengapa, tiba-tiba kepala Kate terasa pening. Batu pistolnya pun tertarik tanpa sengaja. Peluru pun hanya bersarang di lengan target. Kate melepas tembakan sekali lagi. Sialnya peluru itu tertuju pada supir target. Target pun selamat. Anak buah target lalu lalang di jalanan. Melihat itu, Kate kabur dengan sebuah mobil curian. Kate ngebut. Karena aksi ugalannya itu, ia pun dikejar oleh kepolisian lalu lintas. Kate kehilangan konsentrasi, mobilnya pun terbanting. Kini Kate berbaring di rumah sakit. Dari keterangan dokter, Kate mengalami keracunan yang mematikan dan tidak memiliki obat penangkal. Accelerated ARS. Kate ingat saat minum bersama Stephen. Kate telah diracuni di penginapan Stephen. Akibatnya, umur Kate tinggal sehari. Mengingat umurnya lagi 24 jam dan misinya belum tuntas, Kate pun kabur dari rumah sakit. Tapi terlebih dahulu mencari obat untuk memperlambat reaksi racun tersebut. Paling tidak sampai dapat mengakhiri misinya. Setelah semua obat itu dikantongi, Kate bergegas ke penginapan Stephen. Sewaktu pertemuan kemarin malam, Kate sempat melihat alamat Stephen. Dari keterangan Stephen, Kak Santo yang memberi obat tersebut. Stephen berpikir itu hanyalah obat bius. Kak Santo adalah pengelola klub Yakuza milik target incaran Kate. Stephen membantu Yakuza agar bebas dari genggaman Yakuza. Kate mulai menelusuri satu persatu orang Yakuza. Namun sebelum itu, pertama Kate menemui Ferric terlebih dahulu, meminta identitas lengkap terkait target utama dari misi mereka. Ferric membuka suara. Ternyata target yang dibunuh Kate di Osaka 10 bulan yang lalu adalah tangan kanan dari target utama, bernama Kentaro, yang tidak lain merupakan adik kandung target utama. Sementara target utama mereka adalah Kijima,
merupakan pimpinan tertinggi Yakuza. Kate pun terlihat bingung. Ia meminta Varric sebuah petunjuk agar dapat menemukan Kijima secepatnya. Varric pun memberikan beberapa petunjuk, dimulai dari Kasato, membeberkan fakta di mana Kasato sering berkumpul di suatu tempat yang bernama Black Lizard. Kate meluncur ke Black Lizard. Kate menyelinap dengan hati-hati. Ia pun bertemu Kasato. Ia mulai menginterogasi Sato serta kawanannya. Mendengar keributan itu, muncullah beberapa anak buah Santo dari beranda. Kate tidak panik. Kate menyandera salah satu rekan Santo yang masih hidup. Kate kembali bertanya tentang keberadaan Kijima. Mereka tetap memilih diam. Kate geram, lalu menarik pelatu pistolnya. Tapi sayang, pistol Kate ternyata kehabisan peluru. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Hingga sisa seorang anak buah dalam ketakutan. Ia pun menyarankan Kate untuk menemui Ani-chan, anak dari korban Kate 10 bulan yang lalu. Dari Anilah, informasi tentang Kijima akan digali. Kate pun mencari Ani. Kate mendatangi sebuah bar. Dari jarak cukup dekat, Kate melihat Ani bersama pengawal. Dengan menggunakan senjata seadanya, Kate melumpuhkan pengawal itu lalu menyeret Ani. Ani sempat kabur. Kate memaksa Ani untuk menghubungi Kijima. Ani pun menghubungi Kijima lewat Renji. Lewat HP Ani, Kate mengancam Renji. Kate meminta Renji untuk membawa Kijima jika menginginkan Ani tetap hidup. Ani pesimis pada Kate. Menurut Ani, caranya ini akan sia-sia sebab Kijima tidak peduli dengan dirinya. Di tempat lain, Renji memanggil Shinzo. Ia bahkan memberi perintah sekaligus untuk membunuh Ani. Sementara menanti kedatangan anak buah Renji, Kate mengikat Ani di sebuah toilet. Anak buah Renji tiba. Saling tembak pun bergantian. Di dalam toilet, Ani berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil, Ani berpapasan dengan Shinzo. Namun, malahan Shinzo hendak menembak Ani. Kate datang tepat waktu. Kate kemudian menembak Shinzo dan kawan-kawannya. Ani pun selamat. Ani shock. Ia tak menyangka yang barusan ia alami. Kini ia benar-benar sendiri. Karena usaha penyanderaan Ani terlihat sia-sia, Kate pun melepaskan Ani. Namun Ani yang trauma kini mencari pelindung pada Kate. Kate tidak suka. Kate meminta Ani untuk tidak mengikutinya. Kini Ani takut pada Kijima. Ia takut akan mati seperti yang dialami ayahnya. Di sini Ani berpikir bahwa Kijima lah pembunuh ayahnya. Mendengar Ani terus memohon, Kate pun naik pitam. Tiba-tiba tubuhnya melemah. Kate kini semakin sekarat. Melihat itu, Ani pun mengajukan diri untuk membantu Kate menuntaskan misinya. Kate akhirnya setuju. Kate dan Ani mulai bicara strategi untuk menemukan Kijima. Ani memberi ide. Untuk menemukan Kijima harus dimulai dari Renji. Dan untuk sampai ke Renji, mesti terlebih dahulu menemui kekasih prianya yang bernama Jijima. Untuk mengalihkan perhatian, Ani menjadi umpan. Ia berlagak seperti sedang dikejar musuh. Penjaga di sana sempat bingung, namun karena ia adalah keponakan Kijima, penjaga itu lalu mengantar Ani pada Jijima. Sedangkan Kate lewat pintu dapur, lalu mengancam Jijima. Lelaki itu tidak memberitahu keberadaan Renji. Ia bahkan melawan Kate. Lagi-lagi perkelahian pun tak terelakkan.
Hampir saja Kate tewas di tangan lelaki itu. Untung saja Ani membantu Kate. Itu kan. Kemudian Kate dan Ani bergegas mencari petunjuk. Ani menemukan sebuah HP. Dari pelacak seluler tersebutlah mereka menemukan keberadaan Renji. Ani dengan gagahnya berdiri menghadang mobil Renji. Disusul Kate lalu menembak anak buah Renji satu persatu hingga tersisa Renji sendirian. Kate meminta Renji untuk memberitahu alamat Kijima. Renji hanya mengulang apa yang sering Kijima ucap. Berada di antara keluarga. He disappears like this. He says, Mendengar itu, kini Ani tahu keberadaan Kijima. Mereka pun pergi. Karena kondisinya semakin parah, Kate menghubungi Ferik, memberitahu Ferik alamat Kijima. Andai kata ia tewas di sana, Ferik bisa menjemput mayatnya di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Kijima. Sebelum menemui Kijima, Kate menyarankan Ani untuk pergi. Ani kecewa, lalu duduk di depan pintu gerbang. Kate dan Kijima akhirnya berpapasan. Melihat kondisi Kate yang sekarat, Kijima merasa iba. Di luar dugaan Kate, Kijima membuka sebuah fakta bahwa Kate sebenarnya hanyalah alat dari Ferik. Kate sempat tidak percaya, namun Kijima tetap meyakinkan Kate. Dirinya dan Kate dikambing hitamkan oleh orang-orang terdekat mereka. Kijima dikhianati oleh Renji yang ternyata telah lama bersekongkol dengan Ferik. Berpindah adegan lain. Terlihat Ferik tiba di rumah Kijima. Memanfaatkan kesempatan, Ferik membuka tabir, memfitnah Kate. Ani pun naik pitam. Kini ia tahu ternyata Kate lah pembunuh ayahnya. Di saat bersamaan, terdengar suara tembakan dari dalam. Lalu muncullah Kate. Kate tak percaya ternyata Ferik telah berada di luar bersama Ani. Melihat itu, Kate pun melarang Ani untuk pergi bersama Ferik. Belum sempat menjelaskan semua yang terjadi, Ani melepaskan tembakan pada Kate. You and me were collateral. Ani pergi bersama Ferik, meninggalkan Kate dalam sekarat. Selang beberapa menit, Kate kembali sadar. Untungnya peluru itu hanya menggores pipi Kate. Dari kejauhan, terlihat samar-samar seseorang mendekati Kate. Ternyata Kate tidak membunuh Kijima. Keduanya pun bekerja sama untuk memburu Ferik dan Renji. Adegan berpindah. Ani dan Ferik tiba di markas. Ani sangat terkejut ternyata Renji berada di sana. Scene berganti lagi. Tampak Kijima dan Kate di dalam mobil menuju ke markas Ferik. Kate memakai kacamata pemberian Ani. Ini adalah adegan yang paling epic dalam film ini. Mereka tiba di markas Ferik. Dengan tampilan songongnya, Kate bersama anak buah Kijima mulai menyerang seluruh anak buah Ferik dan Renji. Anak buah Kijima dan Ferik mati dalam tempuran itu. Sementara Kate memburu Ferik, Kijima baru papasan dengan Renji. Kedua orang Yakuza itu berkelahi dengan gaya klasik Jepang, dengan menggunakan samurai. Karena Kijima telah banyak makan garam kasar di dunia samurai, Renji pun tewas di tangan Kijima. Di lain tempat, akhirnya Kate sampai di hadapan Ferik, yang sedari tadi menodong pistol pada Ani. Kate lagi-lagi meminta maaf pada Ani, mencoba menjelaskan sesingkatnya semua yang telah terjadi. Ferik tetap menghasut. Ferik dan Kate bersih tegang, hingga keduanya saling tembak. Dengan lincah, peluru pistol Kate tepat di ginjal Ferik. Ani beranjak memeluk Kijima. Ferik tewas. Karena keracunan, Kate pun ikut tewas di pangkuan Ani. Setelah mendengar alur cerita ini, kira-kira apa makna yang dapat diambil? Buat teman-teman yang belum menonton filmnya, lebih baik nonton filmnya secara langsung. Buat teman-teman untuk komentar, silakan komentar.
Tapi jangan menghujat ya. Aku mohon dukungannya. Sampai jumpa.